Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait implementasi cyber security. Bagaimana apa sih cyber security itu, serta istilah-istilah penting dalam cyber security dan tugas-tugas dari cyber security. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Helmi Baguswara, NPM 18040301018. Yang pertama, apa sih cyber security itu? Cyber security adalah petugas keamanan komputer atau dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security. Adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem informasi informasi. Jadi cyber security itu sebagai seorang yang mengamankan jaringan atau sebagai petugas administrasi server. Biasanya cyber security ini berada dalam bidang server gitu, pada ruangan server yang dimana dia harus intens mengamankan dan selalu melihat kondisi atau mengecek kondisi apakah server itu terkena serangan atau tidak gitu. Jadi cyber security ini tugasnya harus stay atau harus tetap selalu mengecek kondisi server apakah itu masih aman atau belum. Tugas cyber security adalah untuk menganalisis, kemudian menyelidiki, dan terakhir menghalu dari tindak kejahatan di internet. Jadi cyber security bukan hanya mengamankan saja, tetapi harus memecahkan solusi bagaimana mengamankan jaringan tersebut. Yang pertama, menganalisis keamanan. Seperti tugas analisis kebanyakan, seorang analis keamanan bertugas untuk memetakan potensi ancaman cybercrime. Kemudian akan memberikan masukan untuk melakukan mitigasi yang berguna untuk menyelesaikan ancaman tersebut. Jadi, tugasnya cyber security harus tahu seluk-beluknya server tersebut. Baik itu keamanannya di mana, celahnya di mana, dan solusinya apa saja gitu. Setelah itu mereka menganalisis keamanan sehingga tahu apa celah-celah yang harus diamankan terlebih dahulu. Yang kedua, spesialis forensik melakukan penyelidikan pasca potensi kebocoran keamanan yang baru saja terjadi. Jadi setelah terjadi penyerangan atau terjadi vulnerability atau peluang-peluang yang masuk yang dilakukan oleh cybercrime ini, cyber security harus mampu secara cepat menemukan kebocoran-kebocoran tersebut. Jadi dia harus cepat tindakannya. Setelah ada serangan, dia harus melakukan tugasnya. Hacker atau peretas. Tugas yang ketiga adalah meretas. Sebenarnya hacker adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan eksploitasi terhadap sistem telematika melalui berbagai cara. Jadi hacker ini tindakannya mengeksploitasi, baik itu mengamankan maupun menghancurkan. Selanjutnya, macam-macam istilah cyber security. Yang kedua, blacklist, catfishing, data mining, exploit, threat, vulnerability, dan whitelist. Blacklist adalah semacam dia harus mendapatkan apa sih celah-celahnya. Setelah itu dia menginputkan atau mendaftar apa-apa aja yang memang itu celahnya gitu. Catfishing ini semacam dia harus mendapatkan umpan, namanya aja catfishing. Data mining itu semacam melakukan perolehan data untuk si sasaran atau korban.
baik itu server maupun yang lain. Exploit ini melakukan semacam penanaman atau melakukan yang namanya dia bekerjanya di bagian back end. Jadi dia menanamkan semacam program, setelah program berjalan, dan itulah kesempatan exploit untuk melakukan tindakannya. Threat ini melakukan hampir sama dengan exploit, tetapi threat ini lebih tidak barbar gitu. Vulnerability ini menemukan celah-celah yang ada di server web. Biasanya ini dilakukan pada web kebanyakan. Jadi dia mencari celah-celah yang apakah vulnerability ini terdapat di mana saja gitu. Setelah dia mendapatkan vulnerability, dia biasanya terdapat pada tindakan SQL injection itu. Sebelum melakukan SQL injection, dia harus menemukan celah atau port yang lemah pada sistem tersebut. Whitelist ini seperti pada namanya, melakukan daftar putih. Jadi setelah di blacklist, dia harus di whitelist. Gitu. Jenis-jenis metode hacking. Brute force attack, serangan brutal adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Email fraud, penipuan yang disengaja baik untuk keuntungan pribadi atau untuk merusak individu lain melalui email. Botnet adalah sekumpulan program yang saling terhubung melalui internet yang berkomunikasi dengan program-program sejenis untuk melakukan tugas tertentu. SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. Saya jelaskan. Brute force attack adalah melakukan serangan-serangan brutal terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan tersembunyi. Jadi seorang brute attack, dia akan menyiapkan beberapa password yang akan dicoba untuk masuk dalam CNC-nya. Attacker ini mendapat masuk dalam salah satu port yang terbuka dalam attacker mendapatkan IP atau menemukan IP yang bisa melakukan atau dia bisa masuk ke dalam sistemnya. Contohnya di sini, attacker mendapatkan IP tersebut, setelah itu dia masuk ke dalam port yang sekiranya dia masih belum aman atau vulnerability. Setelah itu dia masuk, tapi dia masuk dalam kategori dia tidak dikenali oleh sistem. Setelah itu dia mendapatkan beberapa port yang dia langsung mendapatkan beberapa portnya gitu. Setelah dia masuk sebentar. Setelah dia masuk di sini, dia mendapatkan dua port. Dua portnya dia mendapatkan port ini dan file server ini. Jadi dia mendapatkan akses penuh setelah melakukan brute force attack ini. Maaf, bentar. Sebentar saya keluarkan ini. Nah, di sini sebentar. Nah, sini aja. Dia mendapatkan dua kesempatan mendapatkan alamat email. Dia dapat mengubah email apapun. Setelah itu dia mendapatkan akses server. Jadi seorang brute attack ini bisa melakukan apa saja yang ingin dia lakukan pada server. Dia mendapatkan akses berbagai macam IP. Dia otomatis tahu berapa IP yang lolos pada
kesempatan tersebut. Gitu. Yang kedua, fraud attack. Tadi apa namanya? Fraud attack. Ya, email fraud atau serangan spam fraud atau email penipuan. Istilahnya email penipuan. Sebentar. Nah, di sini di sini cyber kriminal. Saya mengibatkan dia cyber kriminal. Jadi seorang email penipu, dia akan melakukan spam pada korban tersebut. Ini si korban. Jadi seorang cyber kriminal ini melakukan tindakan pembelian. Biasanya terjadi pada pembelian e-store atau e-commerce. Biasanya seperti itu. Setelah dia melakukan pembelian itu palsu. Setelah mereka pembelian, dia mendapatkan email dari si korban. Biasanya seperti itu. Tetapi sebelum ke situ, rata-rata cybercriminal ini melakukan brute force attack terhadap server yang akan dibuat sasaran. Setelah itu dia akan membuat sebuah halaman yang dimana bagaimana seorang pembeli ini percaya bahwa pembeliannya itu memang pembelian terpercaya. Rata-rata brute force attack itu dilakukan semacam itu yang saya tahu. Yang selanjutnya apa ini? Yang selanjutnya ini sebentar. Yang selanjutnya adalah botnet. Botnet biasanya dilakukan pada serangan besar atau serangan setiap negara. Rata-rata itu dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi tertentu. Kadang ada banyak. Ini dilakukan biasanya pada apa itu namanya ya? Kontes hacking. Kalau di Indonesia, kalau di luar itu namanya CN apa lupa saya. TNT apa gitu. Jadi ini semacam sekelompok orang ini melakukan hacking atau spam. Dia membuat bot. Setelah itu dia membuat bot, tugasnya dari bot ini mereka membantu penyerangan tersebut, sehingga titik fokus dari servernya ini dilakukan oleh pending bot. Pending bot ini dia yang semacam apa ya, mengalihkan pandangan dari si spreading bot. Seperti itu. Setelah itu dia akan mendapatkan akses 3 repositori atau database yang ada di server tersebut. Banyak sekali keuntungannya yang didapatkan oleh bot ini. Rata-rata dia menyerang di server dan ini. Data rata-rata sasarannya. Yang mereka cari data. Ya, yang selanjutnya yang terakhir yaitu SQL injection. SQL injection ini biasanya dilakukan pada sasarannya yaitu database. Nah, saya gambarkan di sini database. Sebentar. Biasanya dilakukan pada sebuah database. Biasanya dilakukan oleh sebuah database. Ini sebentar. Ini seorang attackernya atau penyerang. Jadi penyerang ini dia menemukan
celahnya itu rata-rata di halaman web. Di sini ditulis HTTP request. Jadi seorang attacker ini melihat vulnerability dari sebuah web tertentu. Setelah mereka menemukan celahnya, ini yang dia lakukan, membuat user baru rata-rata. Setelah dia melakukan setelah ini dia tahu bahwa web yang digunakan itu apa. Setelah itu menanamkan semacam, kan dia sudah masuk, otomatis dia melakukan tindakan penuh terhadap server tersebut. Dia sudah dapat, tapi rata-rata dia menyepam menggunakan password yang tadi, brute force attack. Dia melakukan brute force attack atau tindakan brutal tadi. Yang kedua itu melakukan vulnerability atau menemukan celah-celah yang ada di web. Setelah itu dia akan mencari apa yang dia inginkan. Rata-rata seorang tindakan SQL injection ini sasarannya adalah user dan password pengguna. Setelah dia mendapatkan user dan password pengguna, otomatis dia akan melakukan user dan passwordnya dan data-data yang dimiliki oleh si korban. Jadi seperti itu. Apapun transaksi, baik itu nomor rekening, nama barang, dia sudah dapatkan. Semua sudah didapatkan oleh penyerang ini. Jadi gitu, SQL injection itu rata-rata mendapatkan sasarannya adalah database. Salah satunya itu username atau user dari pengguna itu. Dulu ada kasus yang ditimpa oleh salah satu e-commerce, sebut saja Shopee. Dia kemarin kebocoran, bukan Shopee, Tokopedia, maaf. E-commerce Tokopedia, dia terkena tindakan email spoofing, terus email fraud, vulnerability, sama yang satunya yang dilakukan oleh hackernya itu adalah SQL injection atau penyuntikan SQL statement yang dibuat oleh hacker ini untuk masuk ke dalam database. Rata-rata gitu. Sasarannya adalah database dan username password. Udah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kekurangan perkataan perbuatan yang saya lakukan ini. Apabila itu tak berkenan, saya mohon maaf. Saya Helmi Baguswara. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kepada Bapak dosen Pak Zaini yang telah membimbing saya dari semester 3 kemarin sampai sekarang. Ya, ini yang saya suka dari teknik informatika, yaitu jaringannya. Banyak sekali jenis-jenis pelajaran atau jenis-jenis ilmu yang di dalam teknik informatika, salah satunya administrasi jaringan dan cyber security. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan atau perkataan, dan sedikit presentasi yang saya sampaikan agak belepotan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.